Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini, saya akan membahas tentang neraca lajur untuk soal UKK akuntansi tahun pelajaran 2019-2020, yaitu soal paket 1 tentang perusahaan jasa. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, sekarang saya akan mulai menjelaskan bagaimana cara penyusunan neraca lajur bentuk 10 kolom milik salon cantik. Ya, untuk membuat neraca lajur ini, maka yang kamu butuhkan adalah data neraca per 31 Desember dan jurnal penyesuaian yang sudah kita buat di video pembelajaran sebelumnya. Ya. Nah, untuk neraca saldo per 31 Desember 2018, ini bisa kita ambil dari soal, ya. Nah, ini adalah data neraca saldo per 31 Desember 2018 yang akan kita pindahkan ke dalam kolom neraca lajur nantinya. Ya. Berikutnya kita juga membutuhkan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaiannya ini sudah saya bahas di video pembelajaran sebelumnya. Ya, jadi inilah jurnal penyesuaian yang akan kita pindahkan ke dalam neraca lajur. Ya. Baiklah, untuk mengisi kolom neraca lajur ini, yang pertama yang kamu lakukan, kamu memindahkan data neraca saldo yang ada di soal ini, yaitu neraca saldo per 31 Desember 2018 ke dalam kolom neraca saldo yang ada di neraca lajur. Ya, jadi kita pindahkan semua dari akun cash in bank, petty cash sampai dengan bank service charge. Kita pindahkan semua. Ya, jadi kalau sudah dipindahkan jadi seperti ini. Yang nilainya di debit letakkan debit, yang kredit letakkan di kredit. Jadi kita pindahkan semua. Ya, ini kita sudah pindahkan semua. Jumlahnya balance 198.400.000. Sama di sini. Jadi saya ulangi, kita memindahkan data dari neraca saldo per 31 Desember 2018 yang ada di soal. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya kita akan mengisi kolom AJP. Kolom AJP ini masih kosong ya, kita akan isi datanya, kita ambil dari AJP yang sudah kita buat di video pembelajaran sebelumnya. Ya. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian milik salon cantik yang sudah dibahas pada video pembelajaran saya sebelumnya ya. Nah, di sini kita akan memindahkan semua data dari jurnal penyesuaian ini ke dalam kolom AJP yang ada di neraca lajur ya. Jadi caranya yang pertama kita lihat di jurnal penyesuaian ini ada akun depreciation expense di debit 800.000, kemudian ada equipment accumulated debt di kredit senilai 800.000. Nah, kita cari namanya di kolom neraca lajur. Ya, jadi yang pertama kita membutuhkan akun depreciation expense. Nah, depreciation expense ini ada di sini, ya, bisa kita lihat. Kita pindahkan nilainya di sebelah debit 800.000 ke kolom AJP. Berikutnya equipment accumulated debt. Kita cari nama equipment accumulated debt. Nah, ya, kita letakkan nilainya di kredit senilai 800.000. Nah, berikutnya ada office supply expense dan supplies. Office supply expense di debit 2.350.000, kemudian supplies di kredit 2.350.000. Kita cari di sini. Office supply expense. Nah, ada ini. Letakkan nilainya di sebelah debit kolom AJP. Senilai 2.350.000. Kemudian supplies di sebelah kredit. Nah, letakkan nilainya 2.350.000. Yang terakhir ada insurance expense dan prepaid insurance 1.500.000. Ya, jadi insurance expense ada di sebelah debit, insurance expense ini ya ada di sebelah debit, kreditnya prepaid insurance. Kita cari nama prepaid insurance. Letakkan nilainya di kredit. Ya, letakkan nilainya di kredit senilai 1.500.000. Kalau sudah, AJP-nya kamu jumlahkan lagi. Dan nilainya harus balance. Bisa dipahami ya? Berikutnya, kita akan mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Ya, ini adalah kolom neraca saldo disesuaikan.
Nah, nilainya kita peroleh dari penjumlahan antara kolom neraca saldo ditambah dengan AJP. Ya, caranya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, cash in bank, petty cash, account receivable, dan allowance, ini hanya ada di neraca saldo saja. Ya, di AJP nggak ada. Berarti kita hanya memindahkan angkanya saja dari neraca saldo. Berikutnya untuk supplies. Supplies di neraca saldo ada di debit, kemudian di AJP ada di kredit, berarti dikurang. Selisihnya masih besar yang di debit, berarti selisihnya terletakkan di sebelah debit untuk supplies, 8 juta. 10.350.000 dikurangi 2.350.000 itu 8 juta. Nah, sekarang prepaid insurance ada di neraca saldo debit 7.500.000, AJP ada di kredit 1.500.000. Debit dengan kredit berarti dikurang. Selisihnya masih besar di debit, senilai 6 juta. Prepaid rent, equipment, ini hanya ada di neraca saldo, berarti kita pindahkan saja angkanya. Sama saja ditambah 0 gitu loh. Nah, berikutnya equipment accumulated, ada di kredit neraca saldo, AJP ada di kredit, berarti dijumlah 6.500.000 ditambah 800.000, ini nilainya menjadi 7.300.000, letakkan di kredit. Paham ya? Nah, sekarang account payable, kemudian Bank Permata, Indah Capital, Indah Drawing, Base Income, kemudian advertising expense, water electricity telepon expense, ini semua hanya ada di neraca saldo, di AJP-nya nggak ada, berarti kita tinggal pindahkan saja angkanya. Ya, berikutnya office supplies, ada di neraca saldo debit, AJP ada di debit, berarti dijumlah. Letakkan di debit. Double debt expense hanya ada di neraca saldo, pindahkan saja nilainya di debit. Depreciation expense di neraca saldo ada di debit, di AJP ada di debit, berarti dijumlahkan. 7.300.000. Insurance expense ada di neraca saldo debit, AJP juga ada di debit, berarti dijumlah. Kemudian rent expense, wages and salaries expense, other operating expense, interest revenue, interest expense, dan bank service charge, ini hanya ada di neraca saldo. Berarti tinggal pindahkan saja angkanya. Nah, kalau sudah, maka sisi debitnya ini kita jumlahkan. Kalau sudah dijumlahkan, nanti nilainya 199.200.000. Kemudian yang sisi kredit juga kita jumlahkan. Kita jumlahkan semua, ya. Nanti nilainya kamu dapatnya sama, 199.200.000. Dan memang jumlahnya harus sama. Kalau tidak sama, berarti pekerjaan kamu masih salah. Bisa dipahami ya? Nah, setelah kolom neraca saldo disesuaikan dijumlahkan, berikutnya kita akan mengisi kolom ikhtisar laba rugi dan neraca. Caranya, yang masuk kode 1, 2, dan 3, yaitu untuk aktiva, utang, dan modal, ini semua nilainya dimasukkan ke dalam neraca. Nilainya diambil dari kolom neraca saldo disesuaikan. Sementara yang kodenya 4, 5, dan seterusnya, ini dimasukkan ke dalam kolom ikhtisar laba rugi. Sama, nilainya diambil dari neraca saldo disesuaikan. Ya, jadi saya ulangi caranya. Kita lihat di sini. Yang kode akun 1, 2, dan 3, ini dari cash in bank, petty cash, sampai dengan Indah Drawing. Ya. Ini nilai yang ada di neraca saldo disesuaikan. Ya, semua kita pindahkan ke dalam kolom neraca. Yang debit letakkan di debit, yang kredit letakkan di kredit. Nah, jadi kita pindahkan semua. Yang kodenya 1, 2, dan 3. Sementara yang kodenya 4 dan seterusnya, ini dimasukkan ke dalam kolom ikhtisar laba rugi, sama nilainya diambil dari neraca saldo disesuaikan ini. Jadi semua yang ada di sini kita pindahkan ke dalam kolom ikhtisar laba rugi. Bisa dipahami? Nah, kalau sudah, maka kita jumlahkan yang sisi debit. 68.100.000. Yang kredit kita jumlahkan juga. 121 juta ditambah 3.800.000 jadi 124.800.000. Kalau kita lihat di sini, besaran sisi kredit daripada debit. Berarti besaran pendapatan daripada beban. Berarti di sini adalah laba. Nah, kalau kita lihat di sini,
124.800.000 dikurangi 68.100.000, ini nilainya 56.700.000. Ya, ini totalnya harus memang nilai yang terbesar antara debit dan kredit. Bisa dipahami? Nah, begitu juga yang sisi neraca. Yang debit kita jumlahkan. Ini kalau dijumlahkan sisi debitnya, nanti kamu akan memperoleh nilai 131.100.000. Kalau yang kredit, ini kalau dijumlahkan juga, ya, yang kredit kita jumlahkan juga, ya, ini nilainya 74.400.000. Besaran sisi debit daripada kredit. Ya, kita kurangi juga 131.100.000 dikurangi 74.400.000. Nilainya harus sama dengan selisih yang ada di laba rugi. Ya, 56.700.000. Ya. Nah, di bawah sini memang harus nilai yang paling tinggi, yaitu 131.100.000. Bisa dipahami ya? Kalau selisihnya sudah sama, insya Allah pekerjaan kita benar. Ya. Dan kalau misalnya selisihnya ada di sebelah kredit laba rugi dan ada di sebelah debit neraca, ini berarti perusahaan mengalami kerugian. Ya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran tentang neraca lajur ini mudah dipahami. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya tentang laporan keuangan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.